Ya, saya dulu pernah mengunjungi saudara, tapi mungkin orangnya sudah berubah ya. Mungkin ibu ini kayaknya saya ingat ya pernah ketemu. Tapi waktu itu di gedung yang di sana, jadi tadi saya ke sana. Begitu nyampe di sana, saya kaget, oh bukan di sini, udah pindah kemana ya? Gitu. Habis itu saya baru ingat Musa Irman mengatakan dari Tanjung Pagar Kemarti. Ya, jadi akhirnya baru diarahkan ke sini. Ya, bersyukur kita boleh bersama. Kalau saya tidak datang, mungkin kota. Baik, saudara, kita buka dengan doa. Bapak, kami bersyukur sekali lagi untuk pimpinan penyertaan Tuhan bagi kami. Kami berterima kasih apabila ada tempat bagi kami untuk mulai beribadah hari ini. Tuhan kumpulkan dan kasih Tuhan nyatakan melalui kehadiran satu dengan lainnya, dukungan satu dengan lainnya. Terima kasih Bapak, kami berdua menyerahkan perenungan firman Tuhan pagi hari ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan pimpin. Hamba-Mu dalam segala kelemahannya Tuhan pakai. Juga setiap kami, Tuhan siapkan hati kami sehingga firman Tuhan sungguh masuk dalam hati kami, berkuat, lebat di dalam diri kami. Serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, slide-nya langsung aja ya. Oh iya. Ya, saudara, hari ini saya diberikan sebuah bagian ayat, yaitu dari Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai dengan 11. Nah, saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan baru versi yang kedua. Ya, jadi saya mengantisipasi barangkali ada di antara saudara yang belum memakai Alkitab yang TB2 ya, karena mungkin dari Jakarta kirim ke sini juga mungkin nggak gampang gitu. Jadi barangkali saudara masih pakai terjemahan baru yang edisi 74 saya rasa. Jadi saya masukkan ayat di sini. Ya, kita bisa membaca bersama-sama. Mari saudara kita bacakan bersama-sama bagian ini. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Ya, ayat 7, 9, saudara silakan membaca ayat 8 ya, nanti 8 dan 10, nanti ayat 11 kita baca bersama-sama. Oke? Ya. Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai dengan 11. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semu. Kamu juga harus sabar dan harus menyerahkan hidup, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah kepada penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah bicara dari nama Tuhan. Sesungguhnya kita begitu berbahaya. Sekalian kita hari ini tinggal di negara yang sangat kompleks ya. Singapura itu sebagai sebuah negara yang sangat maju, tapi juga sebagaimana negara maju lainnya menghadapi pergumulan yang juga tidak gampang ya, bukan hanya di Indonesia. Kalau di Indonesia kita punya kesulitan sendiri, kita punya isu sendiri, Singapura juga ada tantangannya sendiri. Salah satunya adalah biaya hidup yang tinggi ya, dan kesenjangan yang juga lebar. Ya, saya membaca di berita Singapura ini sekarang salah satu negara paling kaya, salah satu yang paling kaya. Ya. Negara yang paling dekat kekayaannya di daerah Asia Tenggara itu mungkin Malaysia. Ya, tapi sementara Singapura pendapatan per kapita itu artinya pendapatan setahun ya, satu orang dalam setahun diukur rata. Itu setahun itu 90.000 US dollar. Ya, bukan Singapura dolar, US dollar. Ya, 90.000. Artinya lebih dari 1 M setahun. Ya, itu pendapatan rata-rata. Ya. Nah, artinya kalau dihitung antara yang pendapatan paling tinggi dengan pendapatan yang paling rendah, itu jauh sekali. Ya, jauh sekali. Saya ingat tahun 90
akhir, tahun 2000 lah, ketika saya sudah mulai bekerja, saya sempat juga kerja ke Singapura, kerjain proyek gitu. Saya programmer dulu, ya. Kalau dulu kami suka bercanda, salah sih konsepnya, tapi waktu itu kami bercanda ini hamba uang, gitu. Ya itu salah ya, nggak ada yang namanya hamba uang ya. Semuanya Tuhan tempatkan di masing-masing. Nah waktu itu saya sempat kerja ke Singapura, kerjain proyek-proyek gitu, sempat juga ditawari untuk kerja di Singapura. Ya. Gajinya kira-kira waktu itu 2.500 sampai 3.000. Itu yang kira-kira ancam-ancam. Tapi ini artinya kalau 2.500 tahunnya 30.000 gitu. Tapi ini rata-ratanya aja 90.000. Tinggi sekali berarti kalau yang gajinya besar itu. Jadi itu salah satu isu yang besar di Singapura. Lalu kemudian soal kebutuhan hidup. Saya tahun ketiga kuliah di Trinity. Ya saya pelayanannya di Jakarta sebenarnya. Tahun 2023 ketika saya datang, hostbox itu 6,6. Ya, hostbox ya, set kopi, telur 2, roti bakar. Ya, itu 6,6. Saya kaget ketika pertengahan tahun kemarin balik lagi udah 7,5 kalau salah ya. Saya agak lupa. Ya karena saya udah jadinya udah lama nggak ada hostbox. Naiknya jauh sekali. Dan kita juga tahu bahwa ada banyak toko-toko atau restoran-restoran yang klasik begitu pada tutup. Kenapa? Karena mereka mengatakan ini sekarang sewa dan sebagainya itu begitu tinggi, begitu mahal. Ya. Lalu kemudian soal perumahan, sewa rumah, mendapatkan tempat tinggal itu sekarang juga begitu mahal di Singapura. Ya. Nah, saudara, jadi kita melihat bahwa setiap peradaban, setiap masyarakat itu punya keunggulannya sendiri. Negara yang kurang maju ada keunggulannya sendiri, negara yang maju punya keunggulannya sendiri. Nah, saudara, di dalam surat Yakobus yang kita baca tadi, Yakobus juga menulis kepada satu jemaat, satu masyarakat yang sedang bergumul. Ya. Cuma memang bagaimana menggumulinya ya beda-beda. Ya. Kalau hari ini kita punya istilah ini nih, ya, nggak tahu saudara pernah dengar ya, generasi guava generation, generasi jambu. Karena katanya ini zaman dulu orang-orangnya ini besar dengan makan jambu. Ya, ya, saudara masih makan jambu. Saya di rumah dulu ada pohon jambu di depan rumah, ya, dan itu kita tungguin dari dia kecil sampai dia gede gitu. Saya tidak bersaudara, maka kita saling dulu-duluan. Ya, kalau kecepatan itu masih sempet, masih keras. Tapi kalau terlambat, udah disabet sama koko atau adik, gitu kan? Kita ini generasi jambu, gitu. Ya, makan apel itu mewah banget. Ya, dulu itu saya di Pontianak, ya, jadi lapar nih. Dulu itu makan apel aja dibawa dari Jakarta rasanya mewah banget. Mewah karena jarang ada di Pontianak zaman itu ketika saya kecil. Ya saya kelahiran 75. Ya jadi ketahuan ya. Ya jadi ketika saya kecil itu makan apel aja, anggur itu mewah banget. Apel jambu itu udah sangat enak. Tapi hari ini ya kita dulu kesulitan kita makan jambu. Tapi hari ini orang mengatakan generasi hari ini adalah generasi strawberry. Ya, artinya mereka mungkin sudah mulai hidup nyaman, ya walaupun masih ada pergumulan tersendiri, tapi mulai hidup nyaman, tapi tidak biasa menghadapi yang keras, kayak strawberry dipencet dikit, banyak katanya ya, ini bukan kata saya, ya. Tapi ada juga sekarang muncul istilah baru generasi durian, ya, bukan karena orang Singapura senang makan durian, bukan, ya. Sampai di berita ada yang pakai CBC buat beli durian, gitu kan, sampai Perdana Menteri Lawrence Wong ini bilang, saya dengar ada yang pakai CBC buat beli durian begitu banyak ratusan dolar gitu. Ya sampai ngomong begitu ya, artinya ini isu yang cukup luas gitu. Tapi bukan itu maksudnya. Generasi durian maksudnya isinya itu lembek, tapi luarnya ini duri semua. Artinya ini generasi sekarang ini seperti isinya durian lembek, tapi sekelilingnya itu orang tua lah, sistem lah, sekolah lah, semua melindungi dia. Ya kan? Saudara barangkali ada di antara saudara yang kerjanya itu juga merawat anak-anak, ya kan? Itu seperti duri tambahan tuh yang melindungi anak-anak itu, gitu. Ya. Jadinya katanya anak-anak ini menghadapi kesulitan, tapi yang nangis itu ya orang di sekitarnya, begitu. Ya. Nah, saudara saya tidak ingin bicara lebih jauh tentang itu. Saya rasa memang bahwa realita ini, kalau kita lihat berbagai hal ini, ada yang generasi yang kesulitan dia makan jambu.
Ada generasi yang dia menghadapi kesulitan dia bengek. Ada generasi yang dia kesulitan tapi pelindungnya mesti banyak. Apa kesamaan? Artinya kesulitan itu selalu menimpa hidup kita. Betul. Generasi boleh berganti, bagaimana kita menghadapinya boleh berganti. Kesulitan itu selalu ada dalam hidup kita. Nah, saudara, apa nasihat Yakobus kepada para pembacanya yang konon katanya itu mayoritas orang-orang yang hidup dalam kesulitan? Ketika saya memikirkannya, saya pikir kalau gitu sebenarnya sama juga dengan hari ini. Di mana-mana yang namanya satu masyarakat, mau negara maju, mau negara yang maju, termasuk di Amerika sekalipun, ya negara yang dianggap paling maju, selalu yang paling yang ada di atas itu katanya paling 20% itu yang cukup baik, 5% itu yang super kaya, begitu kan? Jadi sebenarnya dari dulu mayoritasnya adalah orang-orang yang hidup sulit juga, begitu. Ya selalu begitu sebenarnya. Nah, apa nasihat Yakobus kepada masyarakatnya pada saat itu? Saya rasa Yakobus kalau kita perhatikan, dia tidak menyangkal bahwa memang ada kesulitan dalam hidup mereka. Ya. Dia tidak menyangkal. Dia juga tidak sebaliknya dia juga tidak mengajak jemaatnya, pembacanya untuk mengasihani diri. Oh kita ini kesian ya, oh kita ini begini dan begitu ya. Dia juga begitu. Tapi memang kemudian Yakobus di dalam bagian ini, ya, dan di seluruh surat ini sebenarnya dia menekankan apa? Sabar, sabar, tabah. Itu yang selalu disuarakan. Kalau saudara perhatikan di dalam bacaan bahasa Indonesianya, itu kata sabar dan tabah itu muncul berulang-ulang. Ya, di terjemahan TB 1 itu kata yang dipakai itu tekun. Ya, di TB 2 dipakai ketabahan, tabah. Ya, 7, 8, 10, 11 itu terus berubah. Intinya Yakobus mengatakan ada kesulitan, benar, dia gak coba untuk enggak lah sebenarnya itu gak sulit, perasaan kalian aja benar. Memang benar kesulitan. Tapi dia juga bilang kesulitan itu membuat kita begitu sedihnya, kita menangis sama-sama, ayo kita meraung-raung juga. Tapi dia bilang sabar. Kenapa demikian? Karena akan ada kesudahannya, yaitu ada pengharapan. Ada pengharapan. Itu yang jadi kata kuncinya. Kesulitan itu real, kesulitan itu nyata. Kita nggak bisa bantahin. Tapi ada pengharapan. Itu kata kuncinya sih. Kalau saudara baca di dalam bahasa Indonesia-nya, kata pengharapan itu juga muncul nuansanya itu kuat sekali. Kalau saudara pertanyaannya adalah ini pengharapan seperti apa? Berbagai masyarakat itu menghadapi kesulitan itu dengan berbagai cara. Ya, ini kira-kira apa ya? Ini bukan cap gome ya sebenarnya. Cap gome kita pasang lampion, tapi nggak diterangkan. Ada yang tahu itu? Kenapa? Lampion, ya. Kenapa lampionnya ada di atas? Siapa yang bantu? Ini kita tangkap. Ya. Ini rupanya saya baru tahu. Ini satu tradisi di Chiang Mai, ya Thailand. Ya. Jadi mereka menerbangkan lampion itu ramai-ramai. Ya, tujuannya apa? Ya. Ritual ini, ya, ketika mereka pada bulan purnama yang ke-12, jadi di akhir tahun. Ya, jadi ini kira-kira kalau di kalender, kalau kita cocokkan dengan kalender kita di Singapura ini, bulan purnama yang ke-12, berarti itu menjelang Imlek. Ya, Imlek kan itu bulan pertama, ya kan? Ini bulan ke-12. Nah, saudara, mereka melepaskan lampion ini sebagai simbol dari melepaskan beban itu. Simbol dari ketika lampion itu terangkat ke langit, lalu nanti dia jatuh entah di mana. Itu artinya kesialan kita, kesedihan kita, kegagalan kita, kesulitan hidup itu terangkat dan pergi di bawah. Cahaya api itu melambangkan harapan yang akan menerangi hidup kita. Ya, seperti lampion-lampion menerangi kita, itu seperti api yang seperti cahaya yang menerangi jalan kita. Lalu ketika mereka menaikkan lampion ini, ya ini saya lucunya sebelum saya siapkan slide ini, saya ketemu gambar-gambar yang mereka berdoa dulu gitu sebelum lepas lampion. Tapi waktu saya mau masukin di slide ini, cari-cari gambaran, klik
kok nggak ada lagi ya? Begitu. Akhirnya saya cuma ambil yang ini. Biasanya sebelum mereka lepaskan itu mereka kayak berdoa dulu. Jadi ketika lampion ini naik, seakan-akan doa itu diangkat ke atas, ya. Dan ini akan menjadi awal dari jawaban doa kita. Nah, saudara, ini adalah satu cara orang-orang menghadapi kesulitan dan mereka berpikir ada sebuah kemungkinan bahwa doa kita diangkat, kesulitan kita diangkat, dan ada terang di jalan kita. Nah, apakah ini pengharapan yang dimaksudkan oleh Yakobus? Maka kalau kita baca di sini, bukan. Saudara, kadang-kadang mungkin ritual seperti ini atau yang serupa, termasuk ketika kita berdoa, itu kan juga sebenarnya mirip seperti ini ya. Ya, ketika kita berdoa, Tuhan kita mungkin nggak begitu putus asa, kita mungkin begitu lemah, kita berdoa. Itu apa? Ya, tapi pengharapan yang Yakobus bicarakan khususnya di bagian ini, bahkan bukan itu. Kalau begitu, apakah seperti seorang tokoh bernama Viktor Frankl? Saudara, Viktor Frankl ini seorang yang dulu hidup di Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Ya, itu udah lama banget ya. Gak ada di antara kita yang lahir pada masa Perang Dunia Kedua, saya rasa. Ya. Nah, saudara, ketika masa itu, ya, Perang Dunia Kedua, Viktor Frankl itu ditangkap dan dipenjarakan di kamp konsentrasi, disiksa, makan kurang, bahkan banyak yang dibunuh, dan mereka harus kerja keras. Viktor Frankl pada saat itu dia udah hampir menyerah, kayaknya bakal mati karena banyak. Tapi kemudian dia berketetapan dalam hatinya, nanti saya harus selamat dari sini. Saya harus selamat dari sini. Nanti setelah saya selamat dari sini, satu kali nanti saya akan menjadi ahli, ya, pakar tertentu, dan saya akan keliling dunia. Saudara, Viktor Frankl akhirnya selamat dengan satu semangat untuk bertahan hidup, semangat untuk dia berjuang melewati kesulitannya. Dia akhirnya menjadi seorang profesor psikologi, begitu. Karya-karyanya dikenal, dia bicara di mana-mana. Ya, itu Viktor Frankl. Apakah pengharapannya seperti ini? Kita menaruh pengharapan kita taruh satu goal jarak jauh. Hari ini saya boleh sulit, tapi nanti anak saya harus sukses. Saya harus melewati semua ini demi anak saya, demi cucu saya. Apakah itu? Saudara, tentu saja ini juga semangat yang baik. Betul nggak? Ya, semangat yang baik. Dan memang ketika Allah menciptakan manusia, ada telosnya, itu istilah bahasa kerennya. Telos itu bahasa Yunani. Ada tujuannya ketika Allah menciptakan kita. Jadi memang kita perlu punya goal. Tapi apakah pengharapan yang seperti ini juga yang Yakobus maksudkan? Ternyata bukan. Pengharapan yang Yakobus bicarakan di sini adalah kedatangan kita. Saudara, banyak hal yang bisa menjadi pengharapan dalam hidup ini. Pengharapan bahwa akan ada keadilan, pengharapan bahwa akan ada hal yang baik datang, pengharapan bahwa akan ada goal yang tercapai. Semua itu baik. Ya. Tapi pada akhirnya satu pengharapan yang ultimate yang Yakobus ajarkan, khususnya di dalam bagian ini adalah kedatangan. Saudara, Yakobus memberikan gambaran ini adalah seperti seorang petani. Saudara, kehidupan seorang petani ini jangan bayangkan petani modern ya, karena bayangkan juga Yakobus menulis di zaman dulu. Zaman dulu gak ada yang namanya waduk. Saudara, kalau kita dari Jawa Tengah itu ada waduk Kedung Ombo, ya kan? Gede banget sampai beberapa desa itu. Sampai beberapa desa itu harus ditenggelamkan. Atau di China, ya, belum lama ini juga mereka mendirikan sebuah sudah cukup lama sih, tapi saya rasa belakangan dari Waduk Ombo, mereka sampai tenggelamkan beberapa kota kecil yang bersejarah demi membantu waduk itu. Kenapa? Karena waduk itu penting untuk mengairi sawah. Jangan dulu orang-orang Romawi yang bikin waduk juga, tapi ya nggak secanggih dan segede sekarang. Maka pada umumnya masyarakat Timur Tengah, masyarakat di tanah Kanaan pada masa itu mereka bertani ya di tanah yang kalau tidak hujan ya pasti kering. Kesulitan sekali. Yakobus memberikan contoh ini seperti seorang petani. Orang-orang masa itu pasti sudah tahu. Yang namanya petani berarti dia mungkin harus menghadapi tuan tanah yang tidak gampang. Ya, barangkali tuan tanahnya nggak tahu. Tapi Tuhan ini tanah tahunnya jelek,
hujan tahun ini sedikit. Kita mau tahu, kita udah janji. Ya. Kalau memang kamu nggak bisa bayar tahun ini, kamu harus lunasi tahun depan. Mungkin itu besar. Tanahnya begitu sulit, begitu keras, begitu kering. Sapi yang mungkin untuk menarik bajak itu mungkin juga kesulitan, gitu. Dan mungkin juga kondisi lemah kurang makan juga. Maka dia olah tanahnya dengan setengah mati, lalu dia tanam benih, dan benihnya bukan benih unggul seperti hari ini. Hari-hari ini petani kita nanam benih unggul, ya kan? Dia tanam 1 hektar mungkin mendapatkan berlipat-lipat ganda. Ya, zaman dulu pasti nggak seperti sekarang. Dia jaga-jaga karena mungkin ada hama, ya ada pencuri. Dia kerja keras, dia cabutin buluannya, tidak ada obat semprot seperti sekarang ya. Saya dulu kecil juga pernah bantu papa saya ke kebun. Ya, kita berapa lama sekali, saya ada upah sebulan 2 bulan sekali kita pasti bawa tangki, entah itu plastik, ya kita sambil pompa, sambil semprot. Ada yang pernah begitu? Ya, ya, berarti kita sama-sama anak petani. Ya, kita bawa pompa, ya, pakai selang, semprot. Ya, ada juga yang dipanggul di belakang gede lagi, bisa 20-30 kilo. Sambil kita pompa, kita semprot ke orang. Pompa, ya, itu racun gitu kan. Itu harus dipulang. Zaman dulu ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Artinya mereka baru menghadapi hama. Kalau hama datang, itu benar-benar mereka putus asa. Kadang-kadang maka ketika mereka berharap panen sudah tiba, tidak jadi panen. Kadang-kadang nggak jadi panen tuh. Tapi saudara, dengan kemudian mereka bangkit lagi, diulangi lagi, akhirnya apa? Cepat atau lambat, pasti panen itu tiba. Ya. Nah saudara, inilah yang pengharapan seperti inilah yang Yakobus bicarakan. Di dalam hidup ini, barangkali memang kita akan menghadapi berbagai kesulitan. Dan mungkin ada sepertinya ada solusi-solusi yang ditawarkan yang mungkin tidak akan terjadi. Tetapi, kedatangan Tuhan itu seperti panen yang pasti akan. Dan menarik bahwa Yakobus tidak berbicara tentang kedatangan Tuhan itu seperti sesuatu yang jauh. Dia berbicara ini kedatangan Tuhan sudah dekat. Sudah dekat. Supaya gambaran Tuhan sudah dekat itu, Yakobus kemudian memberikan sebuah gambaran. Ini adalah seperti hakim yang telah berdiri di ambang pintu. Sebenarnya saya coba cari gambar di konteks Singapura, tapi nggak ada, maka ketemunya konteks Amerika. Ya, saya rasa di mana-mana sama. Kalau ini adalah ruang sidang, ketika hakim akan masuk, ya, maka ada juru yang mengumumkan gitu, ya. Ya, kalau di konteks Amerika mungkin namanya belief gitu. Dia akan ngomong, all rise, ya, semua berdiri, hakim masuk, maka kemudian semua berdiri. Lalu kemudian hakimnya datang dari ruangan. Saya bisa pergi dulu, bisa ngopi dulu di hakim. Maka kemudian semua berdiri, lalu hakimnya masuk. Saudara pernah lihat itu? Entah di film atau siapa tahu ada yang pernah bertemu itu pernah. Gak lihat ya, gak pernah ya. Saudara sekarang udah tahu. Ya. Nah ini kebiasaan dari dulu. Ya. Ketika akan masuk, hakim sudah berdiri, semua sudah siap. Artinya sebentar lagi perkaranya akan disidangkan. Ya, sebentar lagi perkaranya akan digelar. Saudara, gambaran ini, ya perhatikan, Yakobus tidak bilang papa sudah berdiri di ambang pintu, enggak. Yakobus tidak berbicara mama sudah berdiri di depan pintu, enggak. Hakim. Artinya kedatangan hakim yang dinantikan ini, Tuhan yang telah dekat ini, nanti dia akan menuntaskan segala ketidakadilan. Ini bukan sekedar papa atau mama yang pulang hiburan kita, bukan. Ini semuanya akan diselesaikan dengan adil dan benar. Okay? Dan dia berdiri di depan pintu, artinya ini benar-benar sudah akan segera selesai. Nah ini pengharapan yang Yakobus sampaikan. Kadang-kadang di tengah dunia ini kita memang banyak pengharapan lain dan banyak yang sebenarnya baik. Ya. Walaupun ada juga pengharapan palsu. Saudara di sini akrab pasti dari kata PHP. PHP tahu ya? Ya, pemberi harapan palsu. Ya. Mudah-mudahan tidak banyak di antara kita ini.
ini bahkan banyak PHP, ya. Tapi banyak juga yang memang baik. Tapi Yakobus mengatakan ultimate, pada akhirnya harapan yang sejati itu adalah Tuhan yang sekarang seperti hakim yang sudah berdiri di ambang pintu, yang segera masuk menyelesaikan segala sesuatu. Oh, saudara, tapi kan bagaimanapun juga ini hakimnya masih di ambang pintu, ya, belum masuk dan belum selesai, kan itu kan poinnya. Ya, dan realitanya kita sekarang ada di sini. Tapi saudara jangan lupa satu hal, Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Apa itu Immanuel? Allah besar. Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian ini, tiba-tiba kok saya ingat lagu. Mau nyanyikan sama-sama? Boleh ya, tadi saya bergumul kalau saya nyanyikan cuma apa? Saya gak nyanyikan gimana juga. Kita nyanyikan sama-sama ya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus tak pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Saudara, ini saya rasa satu lagu yang sangat menguatkan kita. Terkadang ketika kita mengalami kesulitan itu kita pikir ini gak ada yang ujungnya, dan kita tahu ujungnya itu di mana. Kita tahu ini bagaimana kita harus menghadapi ini. Saya bisa nggak menghadapi ini? Tapi ayat ini mengatakan Yesus tak pernah jauh dari. Lagu ini mengatakan Yesus gak pernah jauh, malah gak bisa dipakai ceritanya. Saudara hafal semua. Yesus itu Allah yang Immanuel bersama-sama dengan kita. Dia ada di sana. Kadang-kadang kita lupa untuk mengulurkan tangan kepada Dia. Pegang. Saudara, satu gambaran yang kemudian Yakobus pakai untuk menutup bagian ini adalah dia katakan ingat, ya, ingat uruti teladan para nabi dan Ayub. Dia kasih contoh Ayub. Saudara, Ayub tidak menjadi satu figur Alkitab yang saya rasa kita kenal banget ya. Ya, karena kita mungkin sering dengar, kita sering baca juga. Saudara, apa yang dialami oleh Ayub? Ketika Ayub dicobai oleh si iblis, Allah mengizinkan itu terjadi. Saudara, apa yang terjadi? Pertama, harta bendanya habis. Harta bendanya habis. Dia begitu kayanya, dia adalah orang yang paling kaya di negeri timur tengah. Tapi kemudian itu dalam sehari semua yang habis. Dia masih bisa menahan. Lalu kemudian anak-anaknya habis. Saudara, nggak kebayang ya? Nggak kebayang. Kalau kita biasanya kan kita kalau harta benda habis nggak apa-apa lah, masih bisa mencari, kan gitu kan? Yang penting semuanya. Tapi ini anak-anaknya habis. Nah, kadang-kadang ada juga yang mengatakan yang penting masih ada kekuatan kesehatan, masih bisa diambil. Tapi itu juga kemudian diambil. Dia sakit, ya, borok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan bahkan kemudian istrinya mengatakan, kau masih setia sama Tuhan, kutuki Tuhan, lalu mati aja kamu. Bayangkan, ya, orang terdekat kita, suami atau istri yang kita harapkan mendukung kita, dia pun ternyata itu yang dialami. Lalu kemudian datang teman-temannya datang dan mereka
Mereka melihat keadaannya begitu menyedihkan, Alkitab mencatat mereka diam, tidak bicara kata-kata. Mereka datang pikir menghibur, tapi ketika mereka lihat dia, mereka tidak mampu untuk berbicara kata-kata. Mereka hanya bisa duduk diam. Cilakanya saudara, setelah mereka mulai bicara, mereka bukan menghiburkan Ayub malah jadi dituduh. Ya, ini pasti karena kamu ada dosa. Ngaku deh, kamu pasti berbuat dosa. Ayub bilang enggak, mereka bilang enggak mungkin. Tuhan adil, kamu pasti berbuat salah. Malah dituduh gitu. Saudara pernah ngalamin itu juga, mungkin kita dalam kesulitan, kita dalam pergumulan, bukannya dihibur, bukannya dipahami, kita malah dituduh, kok dituduh sih gitu. Tapi saudara, Yakobus mencatat Ayub ini karena kisah Ayub kita tahu. Pada akhirnya Tuhan yang berbicara sama dia, betul nggak? Akhirnya Tuhan yang datang dan Tuhanlah yang berbicara dia. Tuhan mengatakan kalian ini telah menghakimi, menuduh hamba Ayub dengan tidak benar. Minta Ayub untuk berdoa, untuk membakar korban bagi kalian. Dan yang lebih penting lagi adalah apa yang terjadi saudara melalui penderitaan Ayub itu. Di bagian pasal-pasal terakhir dari Ayub mengatakan apa? Ayub ini orang yang saleh, yang dekat dengan kita. Tapi di bagian terakhirnya adalah hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kamu, tapi sekarang mataku sendiri melihat. Saudara, inilah salah satu alasan Tuhan tidak membawa penderitaan itu benar-benar sepenuhnya hilang dari hidup kita. Seringkali penderitaan itu menjadi alat bagi Tuhan untuk membentuk kita, menjadikan kita serupa Kristus. Bukankah Kristus juga mengabadi perjalanan kita mudah dalam pelayanan? Tapi bahkan sampai di saat-saat terakhir, Kristus tetap dekat dengan Allah Bapa. Dan inilah fungsinya penderitaan di dalam hidup. Kesulitan-kesulitan dalam hidup kita seringkali bukan saja membuat kita tambah kuat. Ya, ada orang mengatakan ada lagu ya, Kelly Clarkson, what doesn't kill you make you stronger. Pernah dengar lagu itu? Ya kalau yang ini saya nggak pernah nyanyi deh, benar ya. Karena lagunya sulit gitu. Ya, tapi ada lagunya, what doesn't kill you makes you stronger. Bukan cuma itu, tapi bahkan penderitaan itu Tuhan pakai untuk membawa kita semakin kenal akan. Saudara, tujuan hidup kita adalah menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus dalam arti karakter kita serupa dia, pemikiran kita serupa dia, perbuatan kita serupa dia, tapi juga pengenalan kita akan Allah serupa dia. That's the goal of our life, itu tujuan hidup. Saudara, saya akan menutup dengan satu ilustrasi. Bukan ilustrasi sih, pengalaman kita. Ini bulan Desember 2020. Ya, menjelang ya, masih November. 20 tahun yang lalu, persis bulan Desember itu, saya memulai satu pengalaman buruk yang sampai hari ini belum selesai. Ya, jadi di Jakarta itu pada waktu itu ya saya 20 tahun lalu saya masih muda, ya, masih 17 lari, 17 lari jam 30-an tahun. Waktu itu saya punya kesempatan untuk beli tanah sebidang tanah. Ternyata setelah dibeli gak lama muncul kasus. Sampai hari ini belum selesai. Kasusnya itu seakan-akan udah hampir selesai. Ya. Kalau ada sesuatu terjadi nggak jadi selesai. Seperti itu mau selesai, saya sampai lapor ke pengadilan, ke polisi, pengadilan, ke ombudsman. Ya, dan terakhir di Jakarta itu ada namanya lapor mas Wapres. Ya. Tapi nggak pernah selesai. Sampai hari. Sekarang kadang-kadang rasanya putus asa 20 tahun. Saya pikir setahun selesai deh. Setahun nggak selesai. Saya pikir 3 tahun selesai. Saya pikir 5 tahun. Dan sampai sekarang sudah. Lalu aku mengetahui setiap tahapan itu ketika saya melihat ke belakang. Selalu ada pertolongan Tuhan. Dan bagian hari ini ketika saya persiapkan. Tadinya saya nggak rencana cerita ini. Tapi saya semalam mimpi. Waktu saya khotbah saya cerita. Jadi saya ceritakan. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap kita itu punya pergumulan masing-masing. Dan kita perlu percaya seperti yang Yakobus katakan, sabar. Sabar. Pada saatnya nanti Tuhan akan selesai. Kalau bukan di hidup ini,
hidup yang akan datang. Pasti Tuhan selesaikan. Ya, dan melalui perjalanan itu kita akan terus dibawa untuk mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal Tuhan lebih. Ya, selama 20 tahun ini saya bergumul dengan itu, ya, keluar biaya juga dan sebagainya. Tapi Tuhan selalu cukupkan. Sebenarnya ini menjadi satu pengalaman yang kalau saya tidak menghadapi ini, saya tidak mengalami. Saudara, mari ya, di tengah-tengah pergumulan kita hari ini, apapun itu, kita sadar. Bukan hanya ada doa yang bisa kita naikkan, bukan hanya ada goal yang bisa kita tetapkan dan kita bisa mencapainya, tapi ada kedatangan Tuhan di mana pada saat itulah kita akan sungguh memahami apa maksud Tuhan. Ya, dia sudah seperti sang hakim yang berdiri di ambang pintu, kebenarannya segera ditemukan. Satu hal terakhir, saudara, sebelum saya mengajak kita menutup dengan nyanyikan lagu tadi, satu hal lagi saya rasa kita ini satu komunitas. Orang Kristen itu adalah gereja. Gereja itu apa? Bukan gedung. Ya, ada lagunya ya. Ada lagu gereja bukan gedungnya. Ya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orang. Dan ini bukan satu. Gereja itu adalah kumpulan umat. Dan kenapa Tuhan kumpulkan kita dalam satu komunitas seperti itu? Karena we are supposed to help each other. Kita harus saling menolong satu sama lain. Ya, seperti di ayat yang panggilan ibadah tadi. Ya, 2 ayat terakhir yang kita bacakan, terakhir dikatakan apa? Kita saling menolong. Ya, tapi terutama kalau dalam Islam. Saudara, artinya apa? Artinya kalau saudara hari ini ada kesulitan, saudara bisa bicara kepada kawan seiman. Minta didoakan. That's the best we can do. Pray for each other. Kalau saudara melihat ada rekan dalam kesulitan, doa. Ya, tadi sebelum ibadah mulai saya mendengar bimbing ngobrol dengan salah satu saudara, saya lihat gitu ya. Tapi saya dengar Bu ini mengatakan ada si ini kayaknya sudah ada beberapa waktu kan. Nah, di mana lagi kita mendapati ada orang yang aware tentang itu, begitu kan? Artinya barangkali itu adalah cara kita untuk saling bantu, saling memahami satu dan lainnya. Pakai kesempatan, ya, kita saling menopang, menguatkan, kita berjalan bersama. Saudara, saya mengajak kita untuk menutup dengan lagu tadi. Ini satu ayat Pak. Roma pasal 5 ayat 3-4. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kesengsaraan yang kita alami 20 tahun ini kalau saya menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Kalau ada sesuatu muncul lagi, ini 5 tahun, saya udah ngalamin 20 tahun, gitu kan? Tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, dan pengharapan tidak mengecewakan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita menjalani hidup kita. Saya mengajak kita menaikkan doa tadi, lagu tadi sebagai doa kita. Dia hanya sejauh itu. Bersama-sama kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila Yesus tak pernah jauh darimu.
Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bapak, kami bersyukur untuk firman hari ini yang dituliskan Yakobus bagi jemaatmu. Yakobus sadar bahwa jemaatnya hidup di tengah kesulitan. Dan ini menjadi sesuatu yang timeless, sesuatu yang terus terjadi di tengah dunia yang berdosa. Selalu ada kesulitan, bahkan di tengah masyarakat yang paling maju sekalipun, ya Bapak. Mulai dari mereka yang ada di lapisan atas masyarakat, mereka menghadapi kesulitan mereka. Mereka menghadapi pergumulan mereka. Lapisan masyarakat yang di tengah, yang di bawah, kami semua selalu menghadapi pergumulan. Dan Yakobus menuliskan bagian ini. Ada pengharapan bagi setiap kami. Pengharapan tersebut terkadang muncul dalam bentuk-bentuk yang menyelesaikan sedikit masalah di dunia. Kadang muncul dalam bentuk-bentuk yang menyelesaikan sementara di tengah dunia ini. Tapi Yakobus hari ini menunjuk kepada satu penyelesaian akhir dari pergumulan kami, yaitu bahwa Tuhan akan datang kembali untuk menyudahi segala sesuatu. Bahwa segala kebenaran kami akan dinyatakan, mereka yang salah akan dinyatakan salah. Kami bersyukur untuk itu, ya Allah. Tapi bahkan kami tahu bahwa bukan hanya kedatangan Tuhan yang kedua yang kami nantikan. Kami juga ingat lagi sekali lagi bahwa Yesus Kristus melalui Roh Kudus telah diam di tengah-tengah kami. Engkau adalah Allah yang benar. Dan kami tahu bahwa Roh Kudus terus menguatkan kami, memampukan kami untuk menghadapi semua kesulitan pergumulan kami. Tuhan tolong kami. Tolong kami ya Tuhan. Hari ini barangkali ada hal-hal yang jemaatmu juga hadapi, Tuhan tolong. Hari ini juga barangkali kami mempunyai saudara-saudara seiman di tempat ini bukan kebetulan. Ada orang-orang yang setidaknya bisa mendoakan kami, bergumul bersama, berpegang tangan bersama, menangis bersama, tertawa bersama Tuhan. Tuhan pakai mereka. Tuhan nyatakan siapa mereka bagi kami, dan kami bisa bersama-sama untuk melangkah maju bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menghiburkan kami. Tapi lebih dari semua itu, biarlah selama penantian kami, Yesus Kristus, Juru Selamat penolong kami, kepadamu lah kami terus berdoa dan kami terus berharap. Terima kasih Bapa untuk firman. Sertai tolong kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa.